Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan dalam jaringan untuk mata kuliah dasar-dasar komunikasi pembangunan. Perkuliahan ke-9 dengan topik komunikasi kelompok. Berikut capaian pembelajaran untuk perkuliahan kali ini, di mana mahasiswa dapat menjelaskan maksud dan pengertian komunikasi kelompok, sifat dan tipe kelompok, serta faktor-faktor penentu keefektifan komunikasi kelompok. Masuk pada pembahasan yang pertama terkait dengan komunikasi kelompok. Aspek-aspek penting dari sebuah hubungan seperti kasih sayang, kepercayaan, dan daya tarik berbeda ketika hal itu terjadi di antara dua individu dan ketika hal itu terjadi dalam kelompok kecil. Kepercayaan seseorang kepada orang lain tidak sama dengan kepercayaan yang diberikan oleh sekelompok orang. Perbedaan dalam komunikasi antara dua individu dan komunikasi di antara beberapa orang mengharuskan untuk mengetahui hubungan yang bersifat antar pribadi dan bersifat kelompok kecil, yang mana keduanya merupakan konteks komunikasi yang berbeda. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa suatu proses komunikasi itu bergantung daripada situasi atau konteks komunikasi yang berbeda-beda, seperti jumlah orang yang terlibat, struktur hubungan yang mengikat, sistem nilai atau norma dari orang-orang yang terlibat. Dan untuk menganalisis peristiwa komunikasi dengan tepat, kita perlu membedakan komunikasi tersebut sesuai dengan konteks situasi di mana komunikasi tersebut berlangsung. Pada dasarnya, manusia merupakan makhluk sosial yang terikat pada suatu sistem sosial, yang mana antar manusia saling berinteraksi dengan sesamanya serta saling membutuhkan. Hal inilah yang mendasari munculnya konsep komunikasi kelompok yang didefinisikan sebagai interaksi dan komunikasi antara orang-orang di dalam suatu kesatuan atau himpunan yang mempunyai tujuan bersama dan dicapai bersama. Terdapat sejumlah ahli yang mengungkapkan tentang apa itu kelompok, di mana kelompok didefinisikan sebagai adanya sejumlah orang atau individu yang berkomunikasi satu sama lain dalam jangka waktu yang relatif panjang. Dikatakan kelompok jika anggota dapat mengubah tugas atau peran dari penerima atau receiver ke sumber atau source secara relatif menyenangkan. Terdapat sejumlah proses terbentuknya suatu kelompok. Yang pertama adalah adanya kesadaran individu akan adanya keterbatasan kemampuan diri untuk memenuhi segala kebutuhan atau keinginannya dan untuk mencapai segala yang diinginkannya. Berikutnya, adanya kesadaran individu tentang adanya kesamaan antara kebutuhan dan keinginannya dengan kebutuhan dan keinginan individu lainnya. Adanya pengertian individu bahwa kemampuan individu-individu bila digabungkan akan lebih besar dibandingkan kemampuan individu secara sendiri-sendiri. Adanya kebutuhan individu untuk berbagi rasa, pengetahuan, pengalaman dengan individu lain, dan adanya dorongan individu untuk bersama dengan individu lain karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial. Masuk ke pembahasan selanjutnya mengenai tipe kelompok. Terdapat sejumlah tipe dalam penggolongan sebuah kelompok. Yang pertama adalah kelompok primer, di mana kelompok primer atau primary group ini adalah kelompok sosial pertama, tempat individu saling mengenal, berinteraksi sosial, dan bekerja sama dengan cukup erat. Contohnya adalah keluarga, kekerabatan, dan pertemanan. Kelompok primer disebut juga face-to-face group, yaitu kelompok sosial yang anggota-anggotanya sering berkomunikasi secara tatap muka. Selanjutnya, kelompok berorientasi tugas, yakni kelompok yang dibentuk untuk menyelesaikan tugas tertentu, seperti kelompok pemecah masalah yang dibentuk untuk menemukan solusi dari sebuah permasalahan. Kemudian kelompok pembuat keputusan yang juga berkonsentrasi pada pemecahan sebuah masalah, tetapi mempunyai fungsi tambahan untuk benar-benar memutuskan solusi yang akan diterapkan. Dan kelompok berorientasi tugas lainnya adalah kelompok pembangkit ide, yang juga sering disebut sebagai kelompok brainstorming, yang mana kelompok ini bertujuan untuk menemukan beragam ide, solusi, pendekatan, sudut pandang, dan lain sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan kelompok terapi, di mana kelompok ini bertujuan untuk
menolong individu dalam menyelesaikan masalah pribadinya. Adapun kelompok penimbul kesadaran adalah kelompok yang dibentuk untuk menimbulkan kesadaran pada suatu kelompok tertentu, misalnya kelompok pecinta lingkungan, kelompok feminis, dan lain sebagainya. Kelompok belajar adalah tipe kelompok yang kelima. Tujuannya supaya individu-individu dalam suatu kelompok memperoleh lebih banyak informasi dan pengertian tentang suatu topik. Tipe kelompok ini seringkali ditemukan di lingkungan pendidikan seperti sekolah dan perguruan tinggi. Perlu diketahui bahwa tidak semua kumpulan individu dapat dikatakan sebagai sebuah kelompok. Karenanya, suatu kelompok memiliki karakter atau ciri tertentu di mana proses komunikasi yang terjalin di dalamnya terjadi secara teratur dan setiap orang memiliki kesempatan berkomunikasi yang sama. Adapun kelompok itu pasti memiliki suatu tujuan di mana anggota mempunyai tujuan atau minat berkelompok yang sama dengan anggota lainnya. Adapun karakter lainnya yakni adalah ukuran di mana jumlah anggota kelompok menentukan keefektivitasan kelompok itu sendiri. Jumlah yang relatif sedikit memungkinkan dan memudahkan komunikasi antar anggota yang terjadi secara tatap muka. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa suatu proses komunikasi dalam kelompok selalu bersifat dinamis, dipengaruhi oleh sejumlah hal antara lain oleh faktor seperti kepribadian anggota, jumlah anggota, kepemimpinan, keterampilan berkomunikasi, maksud dan tujuan kelompok. Tujuan kelompok menggambarkan suatu sifat yang akan dicapai oleh kelompok dan diperlukan beragam usaha dari anggota untuk mencapainya. Adapun keterlibatan anggota itu dapat disebabkan oleh dua motif, yakni tujuan yang bermotif pribadi atau mengharapkan keuntungan pribadi dan tujuan yang bermotif kelompok. Contohnya karena kesetiaan atau loyalitas sehingga kepuasannya sebagai individu akan diperoleh dan atau terpenuhi dengan tercapainya tujuan kelompok. Selanjutnya, faktor komunikasi kelompok. Mengacu pada Alphabom, terdapat 5 faktor yang mempengaruhi komunikasi kelompok, antara lain besaran kelompok, ekologi kelompok, status dan kekuasaan, kepemimpinan, serta jaringan komunikasi. Adapun kelima faktor ini diuraikan lebih lanjut pada paparan berikutnya. Besaran kelompok dapat dilihat dari jumlah keanggotaan suatu kelompok, di mana semakin besar suatu kelompok maka semakin terbatas waktu yang dimiliki sehingga usaha memelihara hubungan sosial pun menjadi sulit. Selain itu, kelompok yang besar memiliki kesulitan dalam hal pengambilan keputusan serta keterbatasan partisipasi setiap anggotanya dan kesepakatan atau konsensus akan lebih sulit didapatkan bagi kelompok yang relatif besar. Faktor yang kedua adalah ekologi kelompok, di mana ini dihubungkan dengan pengaturan posisi anggota kelompok di dalam melakukan kegiatan kelompoknya. Dan gambar-gambar ini adalah mencerminkan bentuk atau posisi anggota kelompok dalam proses komunikasi meja persegi. Bentuk sudut menyudut atau tatap muka merupakan pengaturan untuk percakapan sehari-hari yang menekankan pada keterdekatan satu sama lain dan adanya kontak secara visual. Adapun posisi bersisian, pengaturan untuk kegiatan kerjasama sehingga memudahkan mereka saling bertukar ide atau bertukar peralatan yang digunakan. Adapun posisi tatap muka atau berjarak atau distance merupakan posisi yang menunjukkan bahwa mereka sedang saling berkompetisi. Posisi sudut berjarak merupakan pilihan bagi pasangan yang sedang mengerjakan tugas yang berbeda-beda. Faktor lainnya yang menentukan efektivitas komunikasi di dalam kelompok adalah status dan kekuasaan, di mana kekuasaan itu sendiri didefinisikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Dan kekuasaan mungkin terpusat hanya pada satu orang atau mungkin juga didistribusikan pada beberapa orang. Ciri orang yang mempunyai kekuasaan dan status tinggi terlihat dari peranannya dalam pengambilan keputusan atau pemecahan masalah, dan lebih banyak melakukan kegiatan komunikasi.
Komposisi kekuasaan dari kelompok memiliki pengaruh yang definitif terhadap penyampaian pesan-pesan komunikasi. Berikutnya adalah appointed leader atau pemimpin atas dasar penunjukan. Individu yang ditugaskan oleh otoritas yang lebih tinggi ke dalam unit organisasi atau biasanya dalam kapasitas manajerial atau dalam tim. Nah, maka individu yang ditugaskan ini termasuk ke dalam appointed leader. Beberapa pemimpin dapat dipilih tanpa partisipasi langsung dari publik. Orang-orang ini dapat dipilih oleh pimpinan lainnya atas dasar latar belakang yang dimilikinya dan hasil dari proses penilaian pemimpin lainnya. Teori selanjutnya adalah teori situasional, di mana seorang pemimpin agar efektif, ia harus mampu menyesuaikan gayanya terhadap tuntutan situasi yang berubah-ubah. Inti dari teori kepemimpinan situasional adalah gaya kepemimpinan seorang pemimpin akan berbeda-beda tergantung dari tingkat kesiapan para pengikutnya. Pemahaman fundamental dari teori ini tentang tidak adanya gaya kepemimpinan yang terbaik. Kepemimpinan yang efektif adalah bergantung pada relevansi tugas dan hampir semua pemimpin yang sukses selalu mengadaptasi gaya kepemimpinan yang tepat. Berikutnya adalah trained leader atau pemimpin yang dilatih. Pemimpin jenis ini lahir dari hasil pelatihan atau proses pembelajaran. Gaya kepemimpinan merupakan suatu cara, pola, dan kemampuan tertentu yang digunakan oleh seorang pemimpin dalam bersikap, berkomunikasi, dan berinteraksi untuk mempengaruhi anggotanya. Gaya kepemimpinan yang pertama adalah otoriter, di mana gaya kepemimpinan ini bercirikan bahwa kekuasaan dan wewenang itu mutlak dimiliki oleh pemimpin. Pengambilan keputusan sepenuhnya dilakukan oleh pemimpin dan bawahan tidak diikutsertakan untuk memberi saran, ide, dan pertimbangan. Adapun gaya kepemimpinan berikutnya adalah tipe demokratis, di mana tipe ini pemimpin selalu bersedia menerima dan menghargai saran-saran, pendapat, dan nasihat dari staf dan bawahan melalui forum musyawarah untuk mencapai kata sepakat. Kepemimpinan demokratik adalah kepemimpinan yang aktif, dinamis, dan terarah. Kegiatan-kegiatan pengendalian dilaksanakan secara tertib dan bertanggung jawab bersama-sama dengan anggotanya. Selanjutnya laissez-faire, di mana tipe kepemimpinan ini merupakan kebalikan dari tipe kepemimpinan otokratik. Dalam kepemimpinan tipe ini, sang pemimpin biasanya menunjukkan perilaku yang pasif dan seringkali menghindar diri dari tanggung jawab. Faktor lainnya yakni jaringan komunikasi, di mana jaringan komunikasi ini digambarkan sebagai penggambaran siapa berbicara kepada siapa dalam suatu sistem sosial. Dan Rogers sendiri mendefinisikan jaringan komunikasi sebagai suatu jaringan yang terdiri dari individu-individu yang saling berhubungan yang dihubungkan oleh arus komunikasi yang terpola. Berikut adalah 4 gambar atau contoh dari jaringan komunikasi. Yang pertama adalah jaringan komunikasi berbentuk roda atau wheel. Kemudian jaringan berbentuk rantai yang panjang ini atau disebut juga jaringan komunikasi chain, dan jaringan komunikasi bentuk Y serta jaringan komunikasi bentuk lingkaran. Sementara itu yang dikatakan paling efektif adalah jaringan komunikasi berbentuk roda, di mana titik yang berada di tengah itu merupakan pemimpin yang mengatur proses komunikasi yang ada di dalam kelompok. Dari 4 jaringan komunikasi tersebut, yang paling sulit untuk mengambil keputusan adalah jaringan komunikasi tipe lingkaran, karena tidak jelas siapa yang menjadi pemimpin di dalam kelompok. Selanjutnya, pembahasan berikutnya mengenai konsep organisasi. Organisasi didefinisikan sebagai suatu kumpulan atau sistem individu yang bersama-sama melalui suatu hierarki jabatan dan pembagian kerja dan berusaha mencapai tujuan tertentu. Dan yang menjadi ciri utama suatu organisasi yang membedakan antara organisasi dan kelompok yakni adalah organisasi itu memiliki struktur yang telah ditetapkan, di mana setiap individu menjalankan peranan dan tugasnya menurut struktur-struktur tertentu.
Adapun jenis organisasi yang dibedakan berdasarkan tujuannya, terdapat dua tipe. Yang pertama adalah profit organization atau organisasi yang berorientasi keuntungan, dan non-profit organization atau organisasi nirlaba. Adapun yang membedakan keduanya adalah orientasi tujuannya, di mana profit organization tentu orientasinya adalah keuntungan, sementara non-profit organization ini atas dasar kesukarelaan. Dan spesialisasi individu nampak jelas pada organisasi yang berorientasi pada keuntungan. Sementara pada non-profit organization atau nirlaba tidak terjadi adanya spesialisasi kerja atau pembagian kerja yang spesifik di antara anggotanya. Dan ciri lainnya adalah dalam organisasi yang berorientasi keuntungan biasanya terdapat kesaling tergantungan antara individu dan unit-unit tertentu, serta hierarki yang sangat formal. Terdapat 4 pola komunikasi yang ada di dalam organisasi. Yang pertama adalah komunikasi dari atas ke bawah atau disebut juga dengan downward communication, komunikasi dari bawah ke atas atau upward communication, komunikasi horizontal atau horizontal communication, dan komunikasi diagonal. Dan penjelasan masing-masing ini akan dipaparkan pada uraian berikutnya. Komunikasi dari atas ke bawah atau downward communication biasanya adalah komunikasi yang dilakukan dari atasan atau pimpinan organisasi ke bawahan, dan tujuannya adalah untuk memberikan pengarahan atau instruksi kerja, memberi informasi pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh anggota, memberi informasi prosedur kerja, umpan balik pelaksanaan kerja, dan menanamkan pengertian tentang tujuan organisasi yang ingin dicapai. Isi pesan terkait dengan tanggung jawab dan wewenang seseorang dalam suatu organisasi. Dalam downward communication, biasanya konteks komunikasinya berupa perintah, instruksi, dan prosedur yang harus dilaksanakan. Adapun bahasa yang digunakan adalah bahasa yang sama antara pimpinan dengan anggota, diungkapkan secara sederhana dan tidak bertele-tele, serta mudah dipahami. Contoh bentuk komunikasi dalam downward communication, misalnya komunikasi lisan dilakukan melalui pertemuan kelompok atau percakapan biasa, atau melalui wawancara formal dengan karyawannya. Dan komunikasi lisan biasanya dalam bentuk memo atau kotak informasi, atau melalui surat kabar, dan lain sebagainya. Dan bentuk komunikasi ini kelemahannya adalah dimungkinkan adanya penyaringan atau sensor informasi yang penting sebelum disampaikan ke bawahan, sehingga informasi yang disampaikan tidak lengkap atau mengalami distorsi pesan. Dan bisa saja orang sering menerima pesan ini secara tidak langsung. Selanjutnya, upward communication atau informasi yang disampaikan dari bawahan kepada atasan. Tujuannya adalah melengkapi manajemen dengan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan, membantu mengurangi tekanan dan frustasi karyawan akibat suasana kerja yang ada, dan meningkatkan kesadaran partisipasi karyawan dalam organisasi, serta melaporkan prestasi atau kinerja karyawan kepada manajemen. Kelemahan dari upward communication itu sendiri adalah penyampaian informasi kinerja cenderung menyampaikan informasi-informasi yang baik saja karena berprinsip pada ABS atau asal Bapak senang. Kemudian kelemahan lainnya tidak selalu dianjurkan oleh manajemen karena informasi yang diterima atasan tidak selalu menyenangkan. Kunci keberhasilan dari proses upward communication atau komunikasi dari bawah ke atas adalah adanya reseptivitas ke atas atau kesediaan menerima pesan dari bawahan, dan atau kebijaksanaan pintu terbuka dalam bisnis. Inisiatif bisa saja datang dari atasan ataupun bawahan. Serta kunci lainnya adalah adanya kepercayaan atasan kepada bawahannya. Selanjutnya, horizontal communication atau pertukaran informasi di antara perwakilan dan personil pada tingkat yang sama dalam struktur organisasi. Sederhananya, proses komunikasi ini terjadi antara bagian-bagian yang memiliki posisi sejajar atau sederajat dalam suatu organisasi. Tujuan dari proses komunikasi ini adalah koordinasi tugas, penyelesaian masalah, penyelesaian konflik, dan berbagi informasi.
Yang menjadi kelemahan dari proses komunikasi ini adalah bisa saja terjadi peranan yang tinggi di antara anggotanya atau peranan yang rendah di antara anggotanya. Peranan tinggi didapatkan jika masing-masing bagian atau divisi mempunyai saling ketergantungan tinggi. Sebaliknya, peranan rendah terjadi ketika masing-masing bagian dapat bekerja secara mandiri. Bentuk komunikasi dari proses komunikasi ini antara lain adalah brainstorming dan diskusi kelompok. Adapun komunikasi diagonal atau diagonal communication ini komunikasi yang melibatkan orang-orang dari dua level organisasi dalam struktur organisasi yang berbeda dan biasanya diterapkan pada organisasi dalam skala yang sangat besar. Kelebihannya adalah penyebaran informasi dalam suatu organisasi bisa terjadi lebih cepat dan memungkinkan individu dari berbagai bagian ikut membantu menyelesaikan masalah organisasi. Namun demikian, terdapat kelemahan dari proses komunikasi tipe ini, yakni adalah bisa saja proses komunikasi yang terjadi ini mengganggu jalur komunikasi yang rutin. Berikut adalah daftar rujukan yang dapat teman-teman baca untuk mempelajari lebih lanjut tentang topik perkuliahan hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.